Bab 3211, ketahuilah seperti punggung tanganmu. Rekan Tao, silakan lanjutkan berbicara. Dev memberi isyarat kepada biksu itu untuk terus berbicara. Izinkan saya memberitahu Anda beberapa rahasia, agar orang lain tidak mengetahuinya. Biksu itu berdeham, lalu berkata secara misterius, sebenarnya, kedua saudara laki-laki dari keluarga Ji tidak akur sama sekali. Alasan mengapa murid dari dua garis ini tidak mengenakan pakaian dengan warna yang sama adalah untuk memudahkan mereka. Membedakan. Konon warna tersebut dipilih berdasarkan kesukaan, namun nyatanya tidak demikian sama sekali, karena murid-murid silsilah Pak Ji terbiasa sombong dan mendominasi, serta sering menimbulkan onar sehingga membuat keluarga Ji terkenal kejam. Karena kepala keluarga Ji adalah murid dari guru kedua Ji, dia tidak punya cara untuk mengaturnya, jadi dia menemukan metode ini. Selama kamu melihat warna pakaian di jalan, kamu bisa mengetahuinya murid keluarga Ji yang mana. Ini informasi eksklusif saya, orang lain tidak mengetahuinya sama sekali. Biksu itu sangat bangga, merasa bahwa dia tahu banyak dan sangat bangga. Namun saat biksu itu selesai berbicara, aura samar menyelimuti dirinya. Dev sudah menyadarinya sebelum orang lain menyadarinya. Aura ini terpancar dari master kedua Ji, sepertinya meskipun dia duduk di depan, dia masih mengetahui setiap gerakan di belakangnya. Dan biksu itu belum merasakan bahaya datang, dan masih mengoceh tentang berbagai hal di kota Huanglan. Segera, pesawat itu tiba di atas kota kuning dan biru. Melihat ke bawah, sebuah kota tergeletak di bumi seperti binatang raksasa. Pesawat itu perlahan mendarat tidak jauh dari gerbang kota kuning dan biru, dan banyak biksu mulai berjalan menjauh. Tepat ketika semua orang keluar dari pesawat, Tuan Ji perlahan turun. Tetapi ketika Tuan Ji melewati biksu yang banyak bicara itu, dia tiba-tiba mengambil tindakan. Saya melihat Tuan Ji menamparkan telapak tangannya, dan kepala biksu itu langsung meledak seperti semangka. Semua orang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika mereka melihat Tuan Ji tiba-tiba membunuh orang, mereka semua ketakutan dan bersembunyi. Jika seseorang berani berbicara omong kosong tentang keluarga Ji kita, inilah yang akan terjadi. Setelah Tuan Ji selesai berbicara, dia berjalan maju perlahan. Kata-kata Guru JR sepertinya ditujukan untuk Dev dan yang lainnya, memberitahu mereka untuk tidak menyerangnya terkait urusan keluarga Ji. Saat Tuan JR berjalan maju, gerbang kota kuning dan biru perlahan terbuka, dan beberapa monster menarik kereta keluar. Di belakang gerobak ada sekelompok orang yang mengenakan pakaian biru. Sekilas, Anda dapat mengetahui bahwa orang-orang ini ada di sini untuk mengambil master kedua musim ini. Tuan JR naik kereta dan kemudian memasuki kota. Dan semua orang melihat ke arah biksu yang ditampar sampai mati, dan mereka semua terdiam dan berjalan menuju kota. Ji Yun menyingkirkan pesawat itu, lalu mereka bertiga juga masuk ke kota. Keramaian kota tampak sangat ramai. Adat dan adat istiadat di sini jelas sangat berbeda dengan yang ada di Northern Territory. Hal ini membuat Ji Yun sedikit bersemangat, lagi pula dia belum pernah meninggalkan benua utara meskipun dia telah tumbuh besar. Melihat tingkah Ji Yun, Huo Feng tersenyum dan berkata, melihat penampilanmu yang belum pernah melihat dunia, aku telah mengalami kelima benua di surga dan alam manusia. Ji Yun dan Huo Feng sedang berbicara dan tertawa, tetapi Dev tidak berkata apa-apa karena dia merasa ada yang mengikuti mereka di belakang mereka. Sejak dia berada di susunan teleportasi, dia selalu merasa seperti ada sepasang mata yang menatap mereka. Sekarang ada orang yang mengikuti di belakangnya, yang membuat Dev lebih waspada. Tuan, ada apa? Huo Feng, yang menyadari ada yang tidak beres dengan Dev, bertanya pada Dev. Jangan tanya, ikuti saja aku. Setelah Dev selesai berbicara, dia mempercepat langkahnya, dan dia berjalan secara khusus menuju gang dengan lebih sedikit orang. Meskipun Huo Feng mengikuti Ji Yun dengan keraguan di wajahnya, dia tidak berani bertanya lagi dan hanya mengikuti Dev di belakang. Setelah berjalan ke gang yang sangat gelap, Dev berhenti. Huo Feng mengikuti Ji Yun dan berhenti. Dev perlahan berbalik, melihat ke gang yang kosong, dan berkata dengan suara dingin, karena kamu mengikutiku, keluarlah. Bab 3212, Penampilan. Ketika Ji Yun dan Huo Feng mendengar ini, mereka segera berbalik dan melihat tidak ada seorang pun di gang kosong. Tuan Dev, di mana orang yang mengikuti? Ji Yun bertanya dengan bingung. Ya, aku tidak melihat siapapun. Huo Feng juga sedikit bingung, bertanya-tanya mengapa Dev tiba-tiba berbicara di udara. Dev mengabaikan mereka berdua dan terus berkata ke gang yang kosong, saudaraku, jika kamu tidak muncul, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Saat Dev selesai berbicara, kekosongan di depan mereka bergetar, dan kemudian sesosok tubuh perlahan muncul. Ketika Ji Yun dan Huo Feng melihat ini, mereka buru-buru mundur dan mengambil posisi.
Mereka tidak menyangka seseorang bisa bersembunyi di kehampaan tanpa ketahuan. Mereka bahkan tidak menyadari bau tempat itu. Walaupun ada banyak teknik tembus pandang, mereka hanya bisa menyembunyikan tubuh, namun sulit untuk menyembunyikan nafas di dalam tubuh sepenuhnya. Tapi orang di depannya bukan hanya tidak terlihat, tapi juga tidak bernafas sama sekali. Oh, aku ingat, kamu juga datang ke sini dengan susunan teleportasi, dan kamu juga menaiki pesawat kami. Ji Yun memandang biksu berjanggut yang muncul dan tiba-tiba memikirkannya. Bagaimanapun juga, biksu berjanggut ini cukup unik, jadi Ji Yun agak terkesan. Siapa kamu? Mengapa kamu mengikuti kami? Dev bertanya pada biksu berjanggut itu dengan suara dingin. Siapa kamu? Biksu berjanggut itu bertanya balik. Setelah mendengar ini, Dev tidak bisa menahan senyum. Kamu tidak tahu siapa saya. Mengapa kamu mengikuti kami? Saya pikir Anda sedang mengamati kami ketika kami berada di susunan teleportasi, kan? Biksu berjanggut itu tidak menyangkalnya, tapi melirik ke arah Ji Yun, lalu bertanya, mengapa kamu begitu tertarik dengan keluarga Ji? Pertama, beritahu aku siapa kamu. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Dev sepertinya tidak mau mengikuti biksu berjanggut itu dan menggerakkan tubuhnya perlahan untuk mengelilingi biksu berjanggut itu. Melihat ini, biksu berjanggut itu tidak bisa menahan cibiran dan berkata, kalian 3 biksu kecil di alam penggabungan masih ingin bersikap kasar kepada saya. Kalian hanya melebih-lebihkan kemampuan kalian. Karena kamu ingin tahu siapa aku, maka aku akan memberitahumu. Setelah biksu berjanggut selesai berbicara, dia melambaikan lengan baju dan jubahnya di depannya. Dalam sekejap, janggut di wajahnya menghilang dan dia berubah menjadi seorang pemuda berkulit putih. Bahkan aura di tubuhnya telah berubah sedikit. Namaku Ji Cheng, putra tertua dari keluarga Ji. Ji Cheng memperkenalkan dirinya. Dev tampak sedikit terkejut dengan perubahan pada biksu berjanggut itu, tetapi ketika dia mendengar bahwa orang tersebut berasal dari keluarga Ji, dia menjadi semakin bingung. Karena mereka berdua adalah anggota keluarga Ji, kenapa Ji Cheng mengubah penampilan dan auranya, kenapa dia tidak tinggal bersama majikan kedua Ji? Karena kamu berasal dari keluarga Ji, kenapa kamu ingin mengubah penampilanmu? Kenapa kamu tidak tinggal bersama tuan kedua Ji? Dev bertanya dengan ragu. Kalian tidak perlu mengetahui hal ini. Siapa kalian bertiga? Mengapa kalian ingin bertanya tentang keluarga Ji? Dan mengapa orang ini memiliki aura unik di keluarga Ji kita? Ji Cheng menunjuk ke arah Ji Yun dan berkata. Tampaknya alasan mengapa Ji Cheng memperhatikan Dev dan yang lainnya, dan bahkan mengikuti mereka, adalah karena aura unik Ji Yun. Karena dia juga anggota keluarga Jimu, jadi wajar jika dia memiliki aura unik dari keluarga Jimu. Dev berkata perlahan. Omong kosong, aku kenal semua orang di keluarga Ji kita, kenapa aku tidak mengenalnya? Ji Cheng tidak percaya. Ji Yun, ambillah tanda yang diberikan ayahmu. Dev berkata pada Ji Yun. Ji Yun mengangguk, lalu mengeluarkan koin perunggu itu. Ketika Ji Cheng melihat koin perunggu itu, matanya tiba-tiba membelalak, dan ekspresi wajahnya penuh keterkejutan. Bab 3213, Pembohong. Ini, dari mana kamu mendapatkan koin ini? Ji Cheng melangkah maju dan meraih tangan Ji Yun yang memegang koin kuno itu dan bertanya. Ayahku memberikannya kepadaku. Kata Ji Yun. Siapa nama ayahmu? Ji Cheng bertanya. Ji Lianzan. Saat Ji Yun menyebut nama ayahnya, tubuh Ji Cheng sedikit gemetar. Ji Lianzan, Ji Cheng menyebut nama itu berulang kali dan tiba-tiba memeluk Ji Yun. Kamu sebenarnya adalah anak paman ketiga. Aku tidak menyangka kamu menjadi anak paman ketiga. Bagaimana kabar paman ketiga? Ji Cheng sangat gembira hingga dia tidak bisa berhenti menangis. Ketika Dev memandang Ji Cheng seperti itu bukanlah kepura-puraan, tapi ekspresi sebenarnya dari perasaannya. Ji Yun juga merasakan ketulusan Ji Cheng, dan air mata terus mengalir. Ayahku sangat baik, kali ini dia memintaku untuk membawa token itu ke rumah Ji untuk menemui kakekku. Ji Yun berkata cepat. Setelah Ji Cheng memeluk Ji Yun dan menangis beberapa saat, dia melepaskan Ji Yun dan menyeka air matanya. Kak, kalau kamu pulang bersamaku, pamanmu pasti akan sangat senang mati kalau dia tahu itu kamu. Ji Cheng menarik Ji Yun dan berjalan menuju keluarga Ji. Saudaraku, tuan kedua Ji barusan pastilah paman kedua. Kenapa kamu tidak bersamanya? Ji Yun bertanya dengan bingung. Saudaraku, kamu baru saja tiba dan tidak tahu banyak tentang situasi keluarga Ji. Mari kita bicara sambil berjalan. Ji Cheng menghela nafas pelan, lalu mengikuti Ji Yun untuk memperkenalkan situasi keluarga Ji. Setelah perkenalan Ji Cheng,
Dev akhirnya paham kalau lelaki tua keluarga Ji itu memiliki 3 orang putra, yaitu Ji Lianjun, Ji Lianying, dan Ji Liansan. Kakak tertua Ji Lianjun memiliki seorang putra dan 2 putri. Ji Cheng adalah putra tertua, disusul oleh kakak perempuan tertua Ji Meiyan dan kakak perempuan kedua Ji Meiling. Anak tertua kedua, Ji Lianying, memiliki seorang putra dan putri yaitu putra Ji Yue dan putri Ji Meizhen. Berikutnya adalah Ji Yun. Saudaraku, kamu adalah anak bungsu di keluarga Ji kami, jadi kamu adalah saudara laki-laki ke-6. Ji Cheng dengan senang hati meraih tangan Ji Yun dan berkata. Adapun mengapa Ji Cheng tidak berkemah dengan perusahaan Erboji, Ji Cheng tidak menjelaskan secara detail, dia hanya membuat alasan sembarangan. Dev di samping dapat melihat bahwa situasi keluarga Ji sangat rumit, dan Ji Cheng mungkin ingin mengatakan sesuatu. Melalui percakapan di sepanjang jalan, mereka menjadi akrab satu sama lain. Dev tahu bahwa Ji Cheng adalah orang yang setia dan dia menyukai Ji Yun dari lubuk hatinya. Segera, beberapa orang datang ke sebuah rumah besar. Di mansion ini, terdapat berbagai pepohonan yang tumbuh, dan di bawahnya terdapat aliran sungai yang mengalir, yang memiliki pesona Jiangnan. Hanya dengan melihat mansion ini, terlihat bahwa keluarga Ji jelas merupakan salah satu dari sedikit keluarga di kota kuning dan biru ini. Setelah memasuki halaman, 2 gadis bertatap muka. Kedua gadis itu terlihat hampir persis sama, mengenakan gaun putih dan memiliki aura peri. Saudaraku, apakah ada tamu di rumah? 2 gadis maju dan berkata pada Ji Cheng. Kakak tertua, kakak kedua, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah putra paman ketiga Ji Yun, yang juga merupakan saudara ke-6 kami. Keduanya adalah teman dari kakak ke-6, Dev, Huo Feng. Ji Cheng memperkenalkan kedua gadis itu. Kakak ke-6, ini kakak perempuan tertuamu Ji Meiyan, dan ini kakak perempuanmu yang kedua Ji Meiling. Mereka kembar. Ji Cheng menunjuk kedua gadis itu dan berkata. Kakak perempuan tertua, kakak perempuan kedua. Ji Yun menyapa kedua gadis itu dengan sangat sopan. Putra paman ketiga, asli atau palsu? Kedua gadis itu memandang Ji Yun, lalu Ji Meiyan berkata, saudaraku, apakah kamu tidak salah? Sudah bertahun-tahun tidak ada berita tentang paman ketiga. Mengapa dia tiba-tiba muncul? Jika anakku datang, dia tidak akan berbohong, kan? Ji Meiling pun menindaklanjutinya dan berkata, benar, kamu tidak mungkin pembohong kan? Ada banyak orang yang berpura-pura menjadi anggota keluarga Ji kita dalam beberapa tahun terakhir. Perkataan kedua gadis itu membuat Ji Yun sangat malu. Bab 3214, curang saat makan dan minum. Jangan bicara omong kosong. Ji Cheng memelototi Ji Meiyan dan Ji Meiling, lalu berkata, kalian berdua, bawa mereka ke ruang tamu untuk beristirahat, dan aku akan pergi mencari ayahku. Setelah Ji Cheng selesai berbicara, dia pergi, tetapi saudara perempuan Ji Meiyan dan Ji Meiling masih menatap Ji Yun, mata mereka penuh kewaspadaan. Kakak tertua, kakak kedua, saya benar-benar dari keluarga Ji. Ji Yun merasa sedikit tidak nyaman dipandang oleh mereka berdua. Berhenti, jangan panggil kami seperti itu dulu. Kakak tertuaku adalah pria yang setia dan sering ditipu oleh orang lain. Tapi tidak mungkin menipu kami dua saudara perempuan. Apakah kamu dari keluarga Ji atau bukan, kami akan segera mengetahuinya. Ikutlah dengan kami. Kata Ji Meiyan, berbalik dan berjalan ke depan, dan Ji Meiling segera mengikuti. Ji Yun hanya bisa melihat ke arah Dev dan yang lainnya sambil tersenyum canggung, lalu mengikuti mereka. Kedua orang itu memimpin, gerakan mereka sangat ringan, seolah-olah mereka melayang di tanah. Saat mereka melewati bebatuan, bunga, dan tanaman, mereka berdua saling memandang dan tiba-tiba berbalik ke sisi bebatuan. Saat Dev dan yang lainnya mengejar mereka, mereka sudah pergi. Hei, di mana orangnya? Ji Yun tertegun dan berkata. Ji Yun, sepertinya kedua adikmu tidak mudah diajak main-main. Kamu harus berhati-hati. Huo Feng tersenyum pada Ji Yun dan berkata. Wajah Ji Yun penuh rasa malu, dia tidak menyangka ini akan terjadi setelah kembali ke rumah. Ruang tamu harusnya di depan, ayo kita ke sana sendiri. Ji Yun berkata dengan canggung. Ketiga orang itu berjalan menuju rumah di depan mereka, tetapi setelah berjalan lama, ketiga orang itu menemukan bahwa tidak peduli kemanapun mereka mengambil, mereka akan berakhir kembali di bebatuan dan tidak dapat mencapai rumah itu sama sekali. Ji Yun ingin mencoba terbang, tetapi ternyata ada batasan di halaman dan tidak ada cara untuk terbang. Bagaimana kabarnya? Ji Yun bertanya dengan tatapan bingung. Halaman keluarga Ji sekarang sangat luas sehingga kami tersesat dan tidak bisa keluar. Huo Feng memandangi bunga dan tanaman di sekitarnya dan menghela nafas. Kami tidak tersesat, tapi kami telah memasuki rangkaian ilusi. Dev bertanya tentang lingkungan sekitar, lalu tertawa bodoh dan berkata. Dia tidak menyangka seseorang akan memasang susunan ajaib di halaman rumahnya. Tapi tidak apa-apa, setidaknya pantom Arai dapat melindungi keselamatan pemiliknya. Jika seseorang masuk ke dalam rumah,
mau tidak mau mereka akan jatuh ke dalam pantom arai. Ini memberi pemilik waktu untuk bersiap. Kedua saudara perempuan ini sangat jahat, mereka benar-benar membawa kita ke dalam rangkaian ilusi. Huo Feng berkata sedikit tidak senang. Kali ini, Ji Yun merasa lebih malu dan hanya bisa berkata dengan wajah memerah, Nona Huo Feng, maafkan aku. Ini bukan urusanmu, kedua saudara perempuanmu lah yang terlalu buruk. Huo Feng berkata dengan marah. Saya tidak bisa mengatakan itu buruk. Mungkin mereka berdua lebih berhati-hati. Dev tahu bahwa sebelum mereka datang, seseorang pasti berpura-pura menjadi anggota keluarga Ji. Lagi pula, bukan rahasia lagi kalau anak ketiga dari keluarga Ji kawin lari dengan seseorang. Tuan, bisakah kamu menerobos formasi ilusi ini? Huo Feng bertanya. Hancurkan. Dev sedikit mengangkat sudut mulutnya. Jika aku mematahkan formasi ilusi ini, akan terlihat bahwa aku terlalu tidak kompeten. Huo Feng memandang Dev seperti itu dan langsung mengerti apa yang akan dilakukan Dev. Dia akan mengubah formasi hantu ketika keluarga Ji memasuki formasi hantu. Mereka tidak akan pernah bisa keluar tanpa bantuan Dev. Saat ini, Ji Meiyan dan Ji Meiling sedang duduk dan makan di lobi. Kak, menurutmu apakah kakak akan menghukum kita jika dia tahu kita melakukan ini? Ji Meiling bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, orang-orang ini pasti datang ke sini untuk mencuri makanan dan minuman. Kakak tertuaku adalah orang yang setia dan selalu mudah mempercayai orang. Dia akan mengundang ayahnya nanti, dan kami akan membebaskan orang-orang ini. Kemudian kebenaran akan terungkap. Bagaimana kakak laki-laki itu bisa menghukum kami? Ji Meiyan berkata dengan acuh tak acuh. Bab 3215, menghidupi orang lain. Melihat kakaknya mengatakan ini, Ji Meiling tidak berkata apa-apa lagi, tapi dia selalu merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Segera, Ji Cheng datang bersama ayahnya Ji Lianjun. Ayah, aku yakin kali ini pasti anak paman ketiga, karena aku sudah melihat tanda keluarga Ji kita. Sudah bertahun-tahun, dan saya belum mendengar kabar dari paman ketiga saya. Kali ini saya akhirnya bisa menghubunginya. Ji Cheng mengikuti Ji Lianjun dengan penuh semangat sambil berjalan dan berkata. Ji Lianjun juga sangat bersemangat, baiklah, jika putra paman ketiga Anda benar-benar ada di sini kali ini, maka kita harus menghiburnya dengan baik, tetapi menghibur adalah hiburan, jadi jangan sebutkan masalah keluarga kepadanya. Sekarang keluarga Ji berada dalam situasi ini, aku tidak ingin paman ketigamu dan keluarganya terlibat lagi. Yah, aku tahu, aku tidak akan mengatakannya, Ji Cheng mengangguk. Ketika Ji Cheng dengan cepat masuk ke aula bersama Ji Lianjun, dia hanya melihat Ji Meiyan dan Ji Meiling duduk di aula sedang makan. Ji Cheng tertegun dan berkata, kakak perempuan tertua, kakak perempuan kedua, saya meminta Anda untuk membawa saudara laki-laki keenam. Di mana yang lainnya? Ji Meiling tidak berani berbicara dan hanya menatap Ji Meiyan. Ji Meiyan berkata, saudaraku, orang-orang itu pada pandangan pertama adalah pembohong. Kami telah membawa mereka ke dalam rangkaian ilusi dan kami tidak bisa membiarkan mereka berkeliaran di keluarga Ji kami. Apa? Mata Ji Cheng melebar dan dia tiba-tiba menjadi marah dan berkata, siapa yang memintamu melakukan ini? Aku sudah memastikan token keluarga Ji. Bagaimana bisa itu pembohong? Kamu hanya main-main. Ji Cheng meraung marah, sementara Ji Meiyan berkata dengan wajah sedih, siapa yang tahu kamu telah mengkonfirmasi token itu, dan tidak akan ada bahaya membawa mereka ke dalam susunan ilusi. Mengapa kamu berteriak? Meiyan, kamu sudah tua sekali, kamu hanya main-main. Pergi dan keluarkan orang itu dari lingkaran sihir secepatnya. Jika itu benar-benar putra paman ketigamu, kalian berdua akan dihukum. Ji Lianjun juga berkata dengan ekspresi jelek. Ketika Ji Meiyan melihat ayahnya juga marah, dia tahu bahwa dia telah bertindak terlalu jauh, jadi dia buru-buru memanggil Ji Meiling untuk menjemput Dev dan yang lainnya. Kedua gadis ini sangat menyebalkan. Mereka nakal sepanjang hari. Ji Cheng melihat ke belakang kedua orang itu dan menghela nafas. Cenger, kali ini kamu diam-diam mengikuti paman keduamu ke wilayah utara. Apakah kamu mendapatkan sesuatu? Ji Lianjun bertanya pada Ji Cheng. Ayah, tebakanmu benar. Paman kedua saya tidak menemukan Yao Sun, tetapi pergi ke Istana Juman. Namun, karena Istana Juman dijaga ketat, saya tidak bisa mengikutinya. Adapun paman kedua yang mengikuti Istana Juman, saya tidak tahu apa yang Tuhan sedang bicarakan. Jawab Ji Cheng. Hei, paman keduamu terlalu berpikiran sempit dan kejam. Kalau tidak, mengapa tidak memberinya posisi kepala keluarga? Aku khawatir kakekmu tidak punya banyak waktu lagi sekarang. Paman keduamu tidak mau memikirkan bagaimana memperlakukan kakekmu, tapi dia membentuk geng di mana-mana dan ingin merebut posisi kepala keluarga. Itu benar-benar membuatku sedih. Ji Lianjun menghela nafas. Ayah, jika tidak berhasil, ayo kita berinisiatif dulu. Kalau tidak,
Jika paman kedua benar-benar bergabung dengan Istana Juman untuk menangani kita, kita akan mendapat masalah. Mata Ji Cheng berkilat tajam dan dia berkata. Ji Lianjun memelototi Ji Cheng dengan dingin dan berkata, brengsek, itu paman keduamu. Bahkan jika paman keduamu memiliki ide untuk merebut posisi kepala keluarga dan bersatu dengan orang lain, dia masih belum mengambilnya. Bertindak sekarang. Bagaimana kita bisa melakukannya terlebih dahulu? Sekarang hanya ada kita berdua di keluarga Ji. Ketika saatnya tiba bagi saudara dan saudari untuk saling membunuh, itu tidak akan menguntungkan orang lain. Mengapa kita tidak membiarkan orang lain menertawakannya? Cenger, kamu adalah orang yang setia. Biar ku beritahukan padamu, lebih baik paman keduamu mengkhianati kami daripada kami mengkhianatinya. Kami tidak boleh menanggung keburukan. Apakah kamu mengerti? Bab 3216, saya keluar sendiri. Ji Cheng menunduk, merasa sangat malu dan berkata, Ayah, aku tahu. Melihat putranya, Ji Lianjun menepuk pundaknya dan berkata, jika paman kedua Anda benar-benar bergabung dengan orang luar untuk mengambil tindakan, bawa saja kedua saudara perempuan Anda dan pergi, dan jangan masuk ke air berlumpur ini. Dan putra paman ketigamu, hibur dia selama beberapa hari lalu biarkan dia pergi. Jangan biarkan dia terlibat, lebih baik jangan biarkan paman keduamu mengetahui identitasnya. Ya, aku mengerti, Ji Cheng mengangguk. Pada saat ini, kedua saudara perempuan, Ji Meiyan dan Ji Meiling, masuk ke dalam barisan ajaib dan bersiap untuk membawa Ji Yun dan yang lainnya keluar. Kak, mungkin kita benar-benar melakukan kesalahan kali ini. Kakak tertua malah melihat token itu. Mungkin dia benar-benar anak paman ketiga dan saudara keenam kita. Kalau begitu, apa yang kita berdua lakukan? Pantas saja ayahku marah. Ji Meiling berkata dengan lembut. Ji Meiyan juga memiliki sedikit kegugupan di wajahnya saat ini, kakak tidak mengatakan bahwa dia melihat token itu. Jika kita melakukan kesalahan, minta maaf saja. Bagaimanapun, kita tidak bisa terluka dalam susunan ilusi. Kita hanya perlu mengeluarkan orang dengan cepat. Keduanya buru-buru mencari jejak Ji Yun dan yang lainnya dalam formasi hantu, tapi setelah berkeliaran untuk waktu yang lama, mereka bahkan tidak melihat satu sosok pun. Saya menemukan bahwa tidak peduli bagaimana mereka berbalik, mereka selalu kembali ke posisi semula. Kali ini, keduanya sedikit panik. Kak, kenapa kita terjebak dalam formasi ilusi dan tidak bisa keluar? Ji Meiling melihat sekeliling dengan panik. Aku tidak tahu. Aku jelas-jelas mengikuti instruksinya. Aku tidak seharusnya tersesat dalam susunan ilusi. Kenapa aku tidak bisa keluar? Ji Meiyan juga sedikit panik. Tepat ketika mereka berdua panik, Dev dan yang lainnya sudah keluar dari formasi ilusi. Tidak ada cara untuk menjebak Dev dengan susunan ilusi tingkat ini. Sekarang Dev bahkan memiliki sumber ilusi, jika dia ingin menggunakan susunan ilusi untuk menjebak Dev, itu hanyalah tipuan. Dev dan dua lainnya berjalan menuju aula saat ini, Ji Cheng dan Ji Lianjun sedang menunggu di aula. Melihat Ji Yun dan yang lainnya datang, Ji Cheng buru-buru menyapa mereka, kakak keenam, aku benar-benar minta maaf. Kakak perempuan tertua dan keduamu terlalu nakal dan membawamu ke dalam barisan ilusi. Aku akan memberi mereka pelajaran nanti. Dari Ji Cheng buru-buru mengikuti Ji Yun untuk meminta maaf. Lagi pula Ji Yun baru saja sampai di rumah Ji dan hal seperti ini terjadi, yang pasti akan membuat Ji Yun merasa tidak nyaman. Kakak serius. Kakak kedua mungkin juga memikirkan keselamatan keluarga Ji. Ji Yun berkata sambil tersenyum tipis. Kakak keenam, ini ayahku dan pamanmu. Ji Cheng segera menarik Ji Yun ke Ji Lianjun. Ketika Ji Yun melihat ini, dia berlutut di tanah sambil letupan, lalu bersujud kepada Ji Lianjun 3 kali. Keponakan Ji Yun, temui pamanku. Ji Yun berkata dengan sangat bersemangat. Ji Lianjun memandang Ji Yun, tubuhnya sedikit gemetar, dan matanya langsung menjadi lembab. Anak baik, cepat bangun, cepat bangun. Ji Lianjun membantu Ji Yun berdiri, lalu menatap Ji Yun dan berkata, kamu persis seperti ayahmu. Bahkan tanpa tanda apapun, aku bisa mengenalimu sekilas. Paman, ini dua temanku, Dev dan Huo Feng. Ji Yun segera memperkenalkan Dev dan Huo Feng kepada Ji Lianjun. Ji Lianjun mengangguk sedikit ke arah Dev dan yang lainnya, lalu berkata, silakan duduk. Setelah duduk, Ji Lianjun berkata kepada Ji Cheng, Cenger, pergi dan panggil kedua saudara perempuanmu. Jangan berpikir jika kamu bersembunyi, semuanya akan berakhir jika kamu tidak masuk. Mereka harus dihukum karena apa terjadi hari ini. Ya, Ji Cheng mengangguk, lalu berkata kepada Ji Yun, kakak keenam, kemana kakak perempuan tertua dan kedua lari setelah mereka membawamu keluar? Ji Yun tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak perempuan tertua dan kakak perempuan kedua tidak membawa kami bersama mereka. Kami keluar sendiri. Apa? Ji Cheng terkejut. Bab 3217, tidak berdaya.
Ji Lianjun juga tertegun, lalu bertanya, "Xian Nefiu, kamu bilang kamu keluar dari formasi ilusi sendirian?" "Iya." Ji Yun mengangguk. "Bagaimana mungkin? Formasi ilusi ini menghabiskan banyak uang dan dibuat oleh master formasi. Bagaimana bisa keluar begitu mudah?" Ji Lianjun bergumam pada dirinya sendiri, agak sulit dipercaya. "Paman, Tuan Dev adalah master formasi tingkat tinggi. Adapun formasi sihir, dia sangat berpengetahuan, jadi formasi sihir semacam ini tidak akan menyulitkan kita sama sekali." Ji Yun berkata jujur. Ji Lianjun memandang Dev dengan tidak percaya. Dev terlihat sangat muda, tapi dia sebenarnya adalah seorang master arai. "Tuan Ji, meskipun formasi ilusi Anda bagus, namun juga penuh celah. Jika Anda bertemu seseorang yang menggunakan formasi tersebut dapat dipatahkan dalam hitungan menit. Jadi ketika saya berada di dalam, saya sedikit mengubah susunan hantu agar lebih sulit untuk ditembus." Dev mengangkat tangannya ke arah Ji Lianjun dan berkata, "Apa, kamu mengubah susunan sihirnya?" Ji Lianjun terkejut, lalu berkata, "Cenger, pergi dan temui kedua saudara perempuanmu." Setelah mereka berdua masuk, susunan sihirnya diubah. Aku khawatir itu mereka dua dari mereka tidak bisa keluar. Ji Cheng merasa malu sekarang formasi sihir telah berubah, dia tidak bisa keluar bahkan jika dia masuk, jadi Ji Cheng menatap Dev. Dev langsung mengerti maksudnya, jadi dia memberitahu Ji Cheng rumusnya. "Selama kamu mengikuti instruksinya, kamu tidak akan tersesat," kata Dev. Ji Cheng mengangguk dan berlari keluar. Segera, Ji Cheng masuk bersama Ji Meiyan dan Ji Meiling. Ketika kedua gadis itu melihat Dev dan yang lainnya, mereka langsung terkejut. "Bagaimana kamu keluar?" Ji Meiyan bertanya dengan bingung. "Diam." Ji Lianjun mendengus dingin, "Kalian berdua terlalu lancang. Kakak keenammu baru saja tiba dan kamu melakukan ini padanya. Apakah ini cara menjamu tamu? Cepat dan minta maaf kepada saudara keenammu. Selain itu, Tuan Dev adalah master formasi, jadi formasi ilusi tidak bisa menjebak mereka sama sekali. Dan Tuan Dev ini juga mengubah formasinya agar lebih sempurna. Jika tidak, mengapa Anda terjebak di dalamnya?" Ketika Ji Meiyan dan Ji Meiling mendengar ini, mereka langsung terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Dev sebenarnya adalah seorang master formasi di usia yang begitu muda. Namun, mereka berdua juga tahu bahwa mereka telah bertindak terlalu jauh, jadi mereka buru-buru menghampiri Ji Yun dan berkata, "Kakak keenam, aku benar-benar minta maaf, kami salah dan kami tidak bermaksud menghukummu." Ji Yun buru-buru berdiri, "Kakak tertua dan kedua, ini hanya lelucon kecil, aku tidak peduli." Kemudian mereka berdua menemui Dev dan Huo Feng untuk meminta maaf, dan sikap mereka sangat tulus, tidak nakal seperti di awal. Terlihat bahwa bimbingan belajar Ji Lianjun tahun ini sangat ketat. Keponakan Keponakanku sayang, bagaimana kabar ayahmu? Aku tidak pernah menyangka setelah bertahun-tahun, dia bisa membesarkan anak yang bijaksana sepertimu. Ayahmu paling nakal ketika dia masih muda, dan kakekmu sangat mencintainya. Dia telah pergi selama bertahun-tahun, dan kakekmu juga merindukannya selama bertahun-tahun. Ji Lianjun tampak sedikit sedih saat menyebutkan masa lalu. Ji Yun merasa malu saat mendengar perkataan Ji Lianjun. Aku paling tahu seperti apa dia sebelumnya, dia hanya seorang playboy, yang tidak tahu apa itu sutradara. Hanya setelah mengikuti Dev barulah amarah Ji Yun berangsur-angsur berubah. "Paman, ayahku sangat baik. Sekarang dia telah membangun Sekte Feitian dan menjalankan bisnis pesawat. Jika bukan karena situasi terkini di Sekte Feitian, ayahku juga ingin ikut dengan kami." "Paman, aku tidak tahu bagaimana keadaan kakekku sekarang. Aku ingin bertemu dengannya." Ji Yun bertanya pada Ji Lianjun. Ketika Ji Yun mendengar bahwa Ji Yun ingin bertemu lelaki tua itu, Ji Lianjun ragu-ragu. Tetapi saat ini, seorang pelayan dari keluarga Ji berlari masuk dan berkata, "Tuan, ini tidak baik. Orang tua itu muntah darah lagi. Sekarang ketiga apoteker tidak dapat berbuat apa-apa." Bab 3218, demi kebaikanmu sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Kondisi kakek sudah terkendali, bukan? Ketika Ji Cheng mendengar ini, dia langsung berkata dengan cemas. Bukankah ketiga apoteker menjamin bahwa lelaki tua itu akan bebas dari rasa khawatir selama 10 hari? Mengapa dia tiba-tiba muntah darah? Ji Lianjun juga mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi dingin. "Saya juga tidak tahu. Sekarang ketiga apoteker itu juga panik dan mengatakan tidak ada yang bisa mereka lakukan. Makanya saya datang ke sini untuk melaporkannya." Para pelayan keluarga Ji juga tampak tidak berdaya. "Paman, ada apa dengan kakek?" Ji Yun melihat ini dan bertanya dengan cepat. "Oh, kakekmu hanya menderita penyakit yang membandel,
kamu tidak perlu khawatir. Ji Lianjun sepertinya tidak ingin memberitahu Ji Yun terlalu banyak. Paman, Tuan Dev bukan hanya seorang ahli formasi, tetapi juga seorang apoteker yang sangat berkuasa. Mengapa Anda tidak membiarkan Tuan Dev membantu kakek memeriksanya? Ji Yun mengetahui keterampilan medis Dev, jadi ini seharusnya tidak menjadi masalah besar. Ji Lianjun hanya menatap Dev lalu berkata, kakekmu telah menderita penyakit kronis selama bertahun-tahun. Tidak apa-apa. Setelah mengatakan itu, Ji Lianjun memandang Ji Cheng dan berkata, Chenger, temani saudara keenammu beristirahat di sini, dan aku akan pergi menemui kakekmu. Setelah Ji Lianjun selesai berbicara, dia bergegas pergi, dan Ji Meiyan serta Ji Meiling mengikutinya. Ji Cheng melihat Ji Lianjun pergi, wajahnya penuh kekhawatiran, tapi dia tetap berpura-pura acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum, kakak keenam, jangan khawatir, kakek selalu bermasalah, kenapa aku tidak menemanimu berkeliling? Melihat penampilan Ji Cheng, Ji Yun tahu bahwa Ji Cheng sedang berbicara. Ji Cheng adalah orang yang setia dan jujur, jadi ketika dia berbohong, rasanya tidak wajar. Saudaraku, jangan berbohong padaku. Apakah kakek sakit parah? Bisakah kamu membawaku menemui kakek? Mungkin jika kakek melihatku dan suasana hatinya sedang baik, itu akan bermanfaat untuk kondisinya. Ji Yun berkata pada Ji Cheng. Ji Cheng tampak malu dan tidak tahu harus berkata apa. Saudaraku, kenapa kamu tidak membiarkan aku pergi menemui kakek? Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Ji Yun bertanya dengan cemas. Tidak terjadi apa-apa, Ji Cheng tidak berani menatap langsung ke arah Ji Yun. Saudaraku, aku tahu kamu tidak akan berbohong. Bawa aku menemui kakek, mungkin kita bisa menemukan obatnya. Tuan Dev benar-benar seorang apoteker, dan sangat berkuasa, saya tidak akan berbohong kepada Anda. Ji Yun melangkah maju dan memohon pada Ji Cheng. Ji Cheng akhirnya menghela nafas tak berdaya dan berkata, hei, aku bisa mengantarmu ke sana, tapi kamu harus berjanji untuk melakukan satu hal. Oke, kakak, tolong beritahu aku, Ji Yun mengangguk. Setelah kamu tiba, kamu tidak boleh mengatakan bahwa kamu berasal dari keluarga Ji, kamu juga tidak boleh mengatakan bahwa kamu adalah putra dari paman ketigamu. Katakan saja kamu dibawa ke sini untuk merawat kakek, dan identitasmu tidak boleh diungkapkan. Ji Cheng memperingatkan dengan hati-hati. Kenapa? Ji Yun tampak bingung. Jangan tanya kenapa, ini semua demi kebaikanmu sendiri. Kamu harus ingat, kalau tidak kamu akan dalam bahaya. Ji Cheng berkata dengan sangat hati-hati. Ji Yun ingin menanyakan hal lain, tapi disela oleh Dev di sampingnya. Ji Yun, karena kakak laki-lakimu berkata demikian, maka kamu tidak boleh mengungkapkan identitasmu terlebih dahulu dan dengarkan saja pengaturan kakakmu. Baik, Ji Yun mengangguk. Melihat janji Ji Yun, Ji Cheng memimpin Ji Yun dan yang lainnya keluar dari aula, lalu berjalan menuju halaman belakang. Saat ini, di sebuah kamar di halaman belakang, Ji Lianjun sedang duduk di samping tempat tidur, dan di atas tempat tidur terbaring seorang lelaki tua kurus. Mata lelaki tua itu sedikit tertutup dan dia hanya bernapas dengan lemah. Di samping tempat tidur, Ji Lianying memandang ayahnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Di belakang Ji Lianying mengikuti seorang pria dan seorang wanita, yaitu putranya Ji Yue dan putrinya Ji Meizhen. Ji Meizhen mengenakan pakaian mewah dan akan melihat wajahnya di cermin dari waktu ke waktu bahkan tanpa melihat kakeknya yang terbaring di tempat tidur. Di sisi lain tempat tidur, 3 orang yang mengenakan kostum apoteker berdiri dengan ekspresi canggung. Bab 3219, tidak berpikir dengan baik. Bukankah kalian bertiga berjanji bahwa wanita tua itu tidak akan khawatir dalam 10 hari? Ini baru beberapa hari dan seperti ini. Ji Lianjun meraung ke arah ketiga apoteker itu. Saudaraku, jangan salahkan ketiga apoteker ini sekarang karena ayahku seperti ini. Bahkan jika mereka dapat menjamin ayahku bebas dari rasa khawatir dalam 10 hari, apa yang akan terjadi setelah 10 hari? Jadi menurutku kita harus mendiskusikan bagaimana mengatur pemakaman ayah dulu. Ji Lianying adalah seorang apoteker yang melindunginya. Bagaimanapun, dia memilih ketiga apoteker ini. Ji Lianjun menahan amarah di dalam hatinya, menatap adiknya Ji Lianying dengan dingin dan berkata, kakak kedua, bukankah kamu bilang kamu akan mengundang tabib? Sudah berhari-hari, apakah tabib sudah diundang? Di sisi lain tempat tidur, 3 orang yang mengenakan kostum apoteker berdiri dengan ekspresi canggung.
Bab 3219, tidak berpikir dengan baik. Bukankah kalian bertiga berjanji bahwa wanita tua itu tidak akan khawatir dalam 10 hari? Ini baru beberapa hari dan seperti ini. Ji Lianjun meraung ke arah ketiga apoteker itu. Saudaraku, jangan salahkan ketiga apoteker ini sekarang karena ayahku seperti ini. Bahkan jika mereka dapat menjamin ayahku bebas dari rasa khawatir dalam 10 hari, apa yang akan terjadi setelah 10 hari? Jadi menurutku kita harus mendiskusikan bagaimana mengatur pemakaman ayah dulu. Ji Lianying adalah seorang apoteker yang melindunginya. Bagaimanapun, dia memilih ketiga apoteker ini. Ji Lianjun menahan amarah di dalam hatinya, menatap adiknya Ji Lianying dengan dingin dan berkata, "Kakak kedua, bukankah kamu bilang kamu akan mengundang tabib? Sudah berhari-hari, apakah tabib sudah diundang?" "Saudaraku, tidak mudah untuk menyewa seorang ahli pengobatan. Kamu tidak tahu bahwa di dunia para dewa dan manusia, ahli pengobatan sangat langka. Semuanya enak. Belum lagi Yao Sun, apa menurutmu Yao Sun bisa mengundangmu begitu saja?" Ji Lianying berkata dengan acuh tak acuh. Melihat kelakuan Ji Lianying, Ji Lianjun menjadi semakin marah. Dia tahu bahwa Ji Lianying sama sekali tidak pergi mengundang tabib, melainkan pergi ke istana Juman di wilayah utara. Tapi sekarang Ji Lianjun marah, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap saudaranya, dan ayah mereka belum meninggal. Jika kedua bersaudara itu berbalik melawan satu sama lain dan mulai berkelahi di depan ayah mereka akan ditertawakan oleh dunia. "Ayah, bagaimana kabar kakek?" Saat ini, Ji Cheng masuk bersama Ji Yun dan yang lainnya. Wajah Ji Lianjun sedikit berubah saat melihat Ji Cheng membawa Ji Yun. Saat Ji Lianying melihat Ji Yun dan yang lainnya, dia juga tercengang. "Ayah, saat ini saya menemukan apoteker untuk kakek dan meminta mereka untuk menunjukkan kepadanya." Ji Cheng berkata cepat. Mendengar perkataan Ji Cheng, Ji Lianjun langsung mengerti dan berkata dengan wajah dingin, "Di mana kamu menemukan apoteker ini? Bisakah kamu merawat penyakit kakekmu dengan baik?" "Jangan khawatir, semua apoteker ini berasal dari benua lain. Mereka sangat kuat." Ji Cheng berkata cepat. Setelah selesai berbicara, Ji Cheng memandang Ji Yun dan Dev dan berkata, "Tolong beri saya perawatan untuk kakek saya." Dev mengangguk dan berjalan ke depan, sedangkan Ji Yun mengikuti Dev melihat kakeknya yang kurus. Ji Yun merasa sangat tidak nyaman di hatinya, tapi dia tidak bisa menunjukkannya. Ji Lianjun berdiri dan menyerahkan kursinya kepada Dev. Tetapi tepat ketika Dev hendak merawat lelaki tua itu, Ji Lianying mendengus dengan nada menghina dan berkata, "Ji Cheng, menurutmu apakah kakekmu meninggal terlalu lambat? Kamu mengundang begitu banyak cowok yang bahkan belum menumbuhkan rambutnya, beraninya kamu menyebut mereka apoteker." "Saya telah bertemu dengan ketiga orang ini. Mereka semua berasal dari Northern Territory. Mereka juga diam-diam menanyakan situasi keluarga Ji kami. Mereka mungkin ingin datang ke sini untuk menipu uang." Setelah Ji Lianying selesai berbicara, Ji Yue di belakangnya segera mengikutinya dan berkata, "Apakah bahkan orang-orang di wilayah utara tahu bahwa kakak laki-laki tertua saya tidak pintar sekarang? Orang-orang yang dia bawa ke sini beberapa kali mengatakan bahwa mereka berasal dari keluarga Ji saya, tapi hasilnya adalah penipuan itu. Kali ini mereka membawa apoteker ke dalam rumah. Katanya dia apoteker. Percayakah Anda, siapa di antara mereka yang mirip apoteker?" "Ji Yue, apakah kamu makan kotoran? Apakah kamu berpendidikan atau tidak? Bisakah kamu memberitahuku, saudara?" Ji Meiyan menunjuk ke hidung Ji Yue dan mengutuk. Dia tahu bahwa Ji Cheng adalah orang yang setia dan jujur dan tidak tahu bagaimana cara mengutuk, jadi setiap kali Ji Yue berbicara kasar, Ji Cheng tidak akan melawan. Ji Cheng tidak akan melawan, tapi bukan berarti Ji Meiyan tidak akan melawan. Di antara ketiga bersaudara tersebut, Ji Meiyan memiliki temperamen yang lebih kuat dan tidak mudah diajak main-main. "Menurutmu siapa yang makan kotoran? Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat memberitahuku." Ji Yue menjadi cemas. "Aku baru saja berkata, apa yang bisa kamu lakukan?" Ji Meiyan berkata sambil tersenyum dingin. "Ji Meiyan, kamu hanya bajingan. Jika kamu memiliki kemampuan, keluarlah dan bertarunglah denganku. Aku akan menghajarmu habis-habisan." Ketika Ji Meizhen melihat kakaknya kempes, dia pun angkat bicara. Bab 3220, Anda tidak tahu apa-apa. "Ini kompetisi, siapa yang takut pada siapa?" kata Ji Meiyan dengan mata terbuka lebar. "Diam dan bertengkar di kamar lelaki tua itu. Apakah kamu tidak ingin hidup? Siapapun yang berani mengucapkan satu kata lagi akan segera dipenjara di tanah leluhurku, menghadap tembok dan memikirkan masa lalu." Ji Lianjun berteriak dingin, dan dia sangat ketakutan sehingga tidak ada yang berani mengatakan apapun lagi. Bahkan Ji Lianying hanya bisa terlihat tidak yakin, tetapi dia tidak berani berbicara. Bagaimanapun, Ji Lianying sekarang adalah kepala keluarga, dan dia harus mendengarkan. Melihat situasi Ji Lianjun terkendali,
Dev melangkah maju untuk memeriksa lelaki tua dari keluarga Ji. Setelah diagnosis dan pengobatan yang cermat, Dev mengerutkan kening. Tuan Dev, apa kabar? Ji Yun bertanya dengan suara rendah. Dev tidak berbicara, tetapi memandang Ji Lianjun dan berkata, Tuan Ji, siapa yang merawat orang tua itu akhir-akhir ini? Mereka bertiga. Ji Lianjun menunjuk ketiga apoteker itu dan kemudian bertanya, apa? Apakah ada masalah? Apakah obat yang kamu berikan pada orang tua itu masih ada? Coba aku lihat. Kata Dev. Ji Lianjun mengangguk, lalu mengeluarkan botol porselen dari samping tempat tidur, yang berisi obat yang diminum lelaki tua itu setiap hari. Dev mengambil botol porselen itu, membukanya dan menciumnya. Ketika ketiga apoteker melihat ini, ekspresi mereka jelas sedikit tidak wajar, dan mereka bahkan menatap Ji Lianying secara diam-diam. Setelah menciumnya, Dev sepertinya memahami sesuatu di dalam hatinya, dan kemudian semburan kekuatan spiritual memasuki tubuh lelaki tua dari keluarga Ji, dan kemudian menggunakan jarinya sebagai jarum untuk menyadap lelaki tua dari keluarga Ji. Beberapa kali. Setelah melakukan semua ini, Dev berdiri perlahan dan berkata, Tuan Ji, orang tuamu memang mengidap penyakit yang membandel, tapi itu tidak cukup untuk membunuhnya begitu cepat. Alasan mengapa dia menjadi begitu lemah sepenuhnya karena seseorang membiusnya. Saya telah memblokir jalur hidupnya untuk sementara, jadi dia akan baik-baik saja dalam beberapa hari ke depan. Saya akan menulis resep dan Anda cukup minum obat sesuai resep. Apa? Seseorang membiusku? Ji Lianjun terkejut dan kemudian bertanya, siapa yang membiusku? Dev mengangkat botol porselen di tangannya, obat yang diminum Tuhan setiap hari mengandung bunga madu beku. Meskipun bunga ini juga merupakan obat perih, namun tidak dapat diminum dalam jangka waktu lama. Jika diminum dalam jangka waktu lama, maka tubuh orang tua akan menjadi semakin lemah. Sial, aku bertanya kenapa penyakit kakek semakin parah dengan pengobatan. Ternyata itu alasannya. Setelah mendengar ini, Ji Cheng tiba-tiba mengutuk. Mampu membuat Ji Cheng menggunakan kata-kata kotor menunjukkan bahwa dia benar-benar marah. Setelah mendengar ini, Ji Lianjun mengerutkan kening dan memandang ketiga apoteker itu dengan dingin. Merasakan mata dingin Ji Lianjun, ketiga apoteker itu gemetar ketakutan. Tuan Ji, jangan dengarkan omong kosong anak ini. Berapa umurnya? Apa yang dia ketahui? Sama sekali tidak ada yang salah dengan obat yang kami berikan pada orang tua itu. Seorang apoteker bersumpah pada Ji Lianjun. Kalau ada pertanyaan, tidak masuk hitungan kalau saya yang mengatakannya, dan tidak masalah jika Anda yang mengatakannya. Menurut saya pasti ada asosiasi apoteker di kota kuning dan biru. Tanyakan, maka kamu akan tahu apakah aku berbicara omong kosong. Dev berkata dengan tenang. Ketika Ji Lianjun mendengar ini, dia langsung berkata kepada Ji Cheng, Cenger, pergi dan tanyakan segera. Tetapi ketika Ji Cheng hendak pergi, apoteker segera berkata, kami sedang merawat orang tua itu, dan ramuan yang kami saring juga untuk kebaikan orang tua itu, tetapi kami tidak tahu bahwa bunga madu es ini tidak bisa diambil untuk waktu yang lama. Mendengarkan penjelasan apoteker, Ji Lianjun hampir mati karena marah. Tidak tahu. Dev mengangkat sudut mulutnya, ini masuk akal. Bahkan apoteker yang baru mulai mengetahuinya. Melihat kalian bertiga sudah cukup tua, bukankah kalian bertiga mengetahuinya? Kata-kata Dev membuat ketiga apoteker itu terdiam. Bersambung.